Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat animasi seperti ini pada aplikasi Inventor. Animasi seperti ini sangat berguna apabila kita ingin mempresentasikan hasil desain kita agar lebih mudah dipahami, juga terlihat lebih menarik. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita siapkan dulu desain yang sudah kita buat, lalu kita masuk ke Environment, lalu masuk ke Inventor Studio. Nah, di sini kita akan menggunakan section yang animate ini. Di sini ada beberapa icon. Yang pertama ada animate komponen, fungsinya untuk membuat animasi dari suatu part atau komponen untuk melakukan gerakan translasi pada sumbu XYZ atau rotasi pada sumbu XYZ. Lalu fade ini, animate fade, fungsinya untuk membuat animasi fade atau menghilang pada suatu part atau komponen. Lalu animate constraint ini berfungsi untuk membuat animasi apabila kita sudah membuat constraint pada desain kita sebelumnya, maka kita dapat menggunakan constraint itu untuk membuat animasi. Lalu untuk parameter juga sama, apabila kita sudah membuat parameter sebelumnya, kita dapat menggunakan parameter untuk dibuat animasi. Lalu post reps ini apabila kita juga sudah membuat positional representation pada desain kita dapat menggunakannya untuk membuat animasi. Lalu animate kamera, fungsinya untuk membuat gerakan-gerakan animasi dari kameranya. Lalu animate light, fungsinya untuk membuat gerakan dan juga merubah intensitas cahaya dari cahaya yang kita masukkan. Lalu video producer, fungsinya apabila kita memiliki multiple kamera, kita dapat mengatur kamera mana yang ditampilkan pada detik berapa. Oke, lalu masuk ke animation timeline. Ini adalah timeline dari animasi-animasi yang sudah kita masukkan. Nanti kita di sini bisa mengatur durasi dari masing-masing animasinya, lalu langkah-langkah animasinya bisa diatur di sini. Oke, langsung aja. Saya akan mencontohkan untuk animate yang komponen. Kita klik saja. Nah, ini langsung muncul tab seperti ini. Nah, untuk menganimasikannya, misal kita ingin menganimasikan ini untuk berputar atau seperti terbuka gitu, rotasi. Lalu tinggal klik saja komponennya. Lalu kita klik yang position. Nah, di sini kita bisa diatur. Ini ada gerakan translasi sumbu XYZ seperti ini, lalu ada gerakan di bidang XZ atau XY juga seperti ini. Lalu di sini juga bisa rotasi seperti ini pada masing-masing sumbunya. Seperti ini. Nah, karena kita ingin membuat dia berotasi seperti terbuka gitu, maka kita rotasi yang ini seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu apabila kita sudah fix untuk membuat gerakan seperti ini, kita tinggal klik checklist saja di sini. Lalu di sini kita juga bisa mengatur dari revolutionnya sendiri secara manual agar lebih akurat. Nah, ini karena saya ingin membuat menjadi 90 derajat, dibuat 0,25 saja. Di sini juga ada pad-nya dibikin antara sharp pad atau smooth pad. Saya ingin menggunakan smooth pad. Lalu ini untuk mengatur durasinya. Nah, di sini from previous ini artinya dia melakukan animasi setelah langkah sebelumnya selesai. Nah, karena ini langkah pertama atau animasi pertama, maka kita menggunakan specify saja. Nah, kalau specify ini dia bisa mengatur mulainya detik berapa, berakhirnya detik berapa, sesuai yang kita mau. Kalau instantaneous ini dia tanpa durasi, jadi langsung instan. Kita ingin menggunakan yang specify, dimulai dari 0, lalu kita buat 2 detik saja. Lalu, nah di sini ada acceleration juga. Nah, ini fungsinya agar gerakannya tidak konstan, jadi seperti ada flow-nya gitu. Namun saya tidak akan menggunakan itu untuk saat ini. Kita tinggal oke saja. Nah, apabila kita sudah membuat suatu animasi, maka dia langsung muncul di timeline yang sudah kita buat seperti ini. Nah, di sini kita bisa ngatur juga detik-detik berapa kita akan menampilkan animasinya. Nah, apabila tampilan timeline ini tidak muncul pada layar kalian, apabila kalian mencoba, maka kalian klik ini dulu. Nah, biasanya tampilan awalnya seperti ini, dia tidak terlihat bar-barnya seperti tadi. Nah, di expand dulu, nanti baru terlihat masing-masing timelinenya. Lalu apabila sudah, kita coba untuk membuat animasi yang fade. Ini diklik saja, lalu apabila kita ingin menghilangkan komponennya, tinggal klik komponennya,
Ini bisa multiple komponen juga, tinggal diklik seperti ini. Nah, nanti diatur di sini startnya, misal startnya 100% visibility-nya, lalu di end-nya dibikin 0%. Nah, ini untuk time-nya sama seperti yang tadi juga, karena ini udah ada, sebelumnya sudah ada animasi, maka dibikin kita menggunakan yang from previous. Nah, ini tinggal diatur saja menjadi misal 2 detik juga. Nah, ini akselerasi juga sama seperti yang tadi. Lalu langsung oke saja. Nah, dia langsung tampil di sini juga. Nah, ini kita bisa atur untuk timelinenya. Nah, ini kan sudah tampil. Nah, karena tadi kita menggunakan 3 part langsung, maka dia langsung tampil 3 timeline seperti ini. Nah, ini kita atur saja untuk dia dilakukan setelah dari animasi yang pertama. Nah, jadi di situ kita bisa mengatur seperti timelinenya begitu. Nah, di sini juga kita bisa mencoba atau mempreview animasinya. Ini tinggal klik aja play animation. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba untuk yang animate constraint. Nah, untuk yang animate constraint ini kita cari constraint-nya dari tab yang sebelah sini. Nah, misal tab ini, misal constraint yang ini, diklik saja constraint-nya, lalu nah di sini ada beberapa pilihan. Ini constraint ini untuk apabila kita ingin membuat gerakan pada suatu constraint. Nah, suppress ini apabila kita ingin constraint-nya untuk dimatikan sementara pada suatu waktu, bisa. Lalu enable ini untuk mengadakan constraint-nya pada suatu waktu. Nah, ini tinggal kita masukkan aja, misal kita ingin menggerakkan sejauh 200 mm dari constraint-nya, tinggal masukin saja 200. Nah, ini kita bikin 2 detik juga sama saja. Nah, nanti dia 200 mm dari sini jaraknya. Akselerasi juga sama kayak yang tadi, lalu tinggal oke saja. Nah, ini kita pindahin manual untuk ininya. Biar dia di posisi akhir. Nah, ini karena dia constraint tuh dia dianggapnya 2 part, karena part yang alas ini sama part yang cover sebelah sini, karena dia mate antara 2 ini. Coba kita tes. Nah, dia gerakannya seperti itu. Selanjutnya untuk animate parameter, karena di sini saya belum membuat parameter pada desain saya, maka tidak akan saya contohkan untuk saat ini. Post reps juga karena saya tidak membuat positional representation, maka tidak akan saya contohkan. Lalu untuk animate kamera, pertama-tama kita pasang dulu kameranya di sini. Nah, untuk kamera ini di set dulu targetnya seperti ini, diklik. Lalu ini untuk jarak dari kameranya, di drag saja, lalu diklik. Nah, di sini ada projectionnya, bisa ortografik atau perspektif dari nanti hasil kameranya. Saya ingin menggunakan yang ortografik saja. Lalu roll angle ini untuk kemiringan dari kameranya. Lalu zoom juga, kalau zoom untuk seberapa zoom dari kamera ini. Depth of field ini untuk nanti di belakang objeknya agar terlihat blur. Oke, langsung oke saja. Nah, apabila kita sudah mempunyai kamera, kita bisa langsung menganimasikan kameranya. Nah, di sini karena kita hanya punya satu kamera, maka kita animasikan kamera 1. Nah, di sini bisa diatur lagi juga untuk yang tadi. Nah, untuk di sini juga turntable bisa mengatur dari, misal kita ingin kameranya memutar 360 derajat atau beberapa derajat di objek kita, bisa seperti itu. Lalu acceleration sama seperti yang tadi juga. Nah, untuk karena saya ingin mencoba gerakan maju mundur saja, kita menggunakan yang definition ini, kamera definition, lalu di position. Nah, ini kita set saja, lalu misal kita bikin dia menjauh seperti ini, lalu di checklist saja.
Selanjutnya ini juga bisa diubah zoom-zoomnya. Terus oke saja. Nah ini kita bikin 2 detik seperti yang lainnya. Lalu oke. Nah ini animate kamera, kita taruh di ujung. Nah dia akan, apabila kita coba, dia akan bergerak kameranya. Nah dia akan mundur seperti ini. Apabila kita ingin melihat bagaimana saat di render, kita bisa menggunakan view yang kamera 1 ini. Nah ini karena kameranya vertikal jadi terlihat miring. Coba, nah dia akan, nah seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke animate light. Nah ini pertama-tama tambahkan dulu light-nya atau cahayanya. Nah di sini ada tipe point dan juga tipe spot. Ini tinggal ditambahin aja target di sini misal. Terus kita ingin tambahin cahayanya di sini. Illumination ini untuk intensitasnya, terus ini compensation, lalu ini posisinya secara koordinat, lalu oke saja. Nah di sini bisa dianimasikan light-nya. Kita pilih dulu light-nya yang ingin kita animasikan, lalu nanti diubah di sini bisa dari intensitasnya, seberapa intensitasnya untuk berubah. Lalu nah di sini acceleration sama seperti yang lain. Lalu ini juga detik, berapa detiknya juga bisa diatur di sini sama seperti yang lain. Lalu oke saja. Nah karena light ini tidak terlihat apabila tidak dirender, maka saya tidak bisa mencontohkan hasilnya karena harus dirender terlebih dahulu. Intinya untuk menganimasikan light ini menggunakan animate light yang ini. Selanjutnya masuk ke video producer. Nah ini apabila kita memiliki 2 kamera, kita dapat menggunakan video producer ini. Saya akan mencontohkan, misal kita tambahkan kamera di sini. Nah ini kita gunakan video producer. Nah ini kan ada 2 kamera. Nah kita di drag and drop aja di sini. Nah ini ada detik-detiknya 1, 2, 3, 4, 5 ini detiknya. Jadi nanti kita mau detik 0 sampai 2 yang dipakai kamera 1, detik 2 sampai 4 kamera 2. Nah ini nanti tinggal ditarik-tarik aja. Nah dia akan berubah. Kalau misalnya kita coba play, yang awalnya kamera 1 terus pindah kamera 2 seperti itu. Oke, mungkin itu untuk penjelasan singkat dari masing-masing fiturnya. Sekarang saya akan mencoba membuat seperti yang di video tersebut animasinya. Oke, selanjutnya apabila animasi-animasi sudah disusun dan dibuat seperti ini, maka kita bisa lanjut ke bagian kamera. Di sini saya akan menambahkan 1 kamera. Untuk targetnya kita buat sembarang saja di depan. Lalu ditarik, jangan terlalu jauh. Projectionnya yang ortografik. Selanjutnya kita untuk mengatur angle kamera secara manual menggunakan view kita, maka menggunakan link to view ini. Diklik saja. Nah, ini kita tinggal atur manual angle-nya seperti apa.
Kalau udah selesai maka tinggal klik OK saja. Nah, selanjutnya kita untuk menganimasikan kameranya tinggal klik animate kamera, lalu kamera 1 dan definition, lalu kita klik link to view ini lagi, dan kita atur angle selanjutnya secara manual seperti ini. Lalu kita klik OK saja. Selanjutnya ini kita atur untuk berapa lama detiknya, kita buat 2 detik saja. Lalu ini kita bikin yang smooth, tinggal klik OK. Nah, dia langsung terbentuk animasi untuk kameranya. Apabila kita coba untuk play, seperti ini jadinya. Nah, dia berputar. Lalu bila kita ingin melihat view dari kameranya, maka akan seperti ini. Nah, selanjutnya maka kita akan membuat animasi untuk kamera-kamera pada scene selanjutnya. Nah, kalau kita sudah selesai mengatur animasi dan juga kameranya, maka kita bisa langsung merender animasi tersebut. Kita bisa menuju ke render animation ini. Lalu di sini ada beberapa pengaturan. Yang pertama ini ada aspek rasionya. Kita di sini menggunakan 1920 x 1080 saja. Lalu ini ada lightning style-nya. Ini untuk lightning dari studionya. Nah, ini dari Inventor sudah menyediakan beberapa macam lightning style. Lalu untuk outputnya ini tempat penyimpanan videonya nanti. Lalu time range ini untuk jarak waktu berapa sampai berapa yang akan dilakukan rendering. Lalu ini untuk formatnya kita menggunakan video format. Lalu frame rate-nya kita menggunakan 20 frame rate. Lalu ini untuk renderer, pengaturan dari renderernya. Nah, ini bisa diatur iterasinya setiap frame berapa yang dirender. Lalu ada beberapa pengaturan juga, namun di sini kita menggunakan default saja. Selanjutnya kita langsung klik render. Lalu di sini ada pengaturan dari networknya. Nah, ini kita menggunakan yang default saja juga. Maka tinggal klik OK. Nah, ini kita tinggal menunggu hasil dari render animasinya. Nah, ini akan memakan waktu yang cukup lama karena mereka menrender masing-masing frame. Jadi masing frame dilakukan rendering dan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, kita tinggal tunggu saja hasil rendernya. Nah, ini kalau udah selesai rendernya, kita bisa close saja. Maka hasilnya akan seperti ini.